ya saya punya anak bukan mandul gitu. Tapi kan kalian tahu sendiri suami saya yang pertama bagaimana. Begitu bro. Lah justru yang bisa membuktikan gua normal apa enggak kan dia. Yang pernah tidur sama gue. Itu adalah berita bohong. Makanya saya bilang, saya tantangin ke dia, lu berani gak nyebut nama? Lu berani gak nyebut nama? Dia malah seperti menabur genderang perang. Gitu loh, dia menyebar hoax. Itu udah melanggar undang-undang. Dibilang gua gak normal. Ya dibilang gua kata di depan mata dia. Kesannya pada zamannya zaman purba ya. Oh enggak dong. Maksudnya itu Sepanjang zaman. Iya, sepanjang Amin. zaman. Sepanjang zaman Iya, kenal. benar. Apa kabar Wista? Baik. Sehat ya? Loh, kok jadi kamu yang hostnya? Aku Iya. yang menanya. Kita ini kan udah temen lama, Iya, udah sohib. benar. Kita pernah juga satu frame sinetron, Yes. ya kan? Sekarang ditemukan di Cumi Visit. Thank you lo udah Iya. undang Cumi aku loh. Visit, thank you ya karena sudah mempertemukan saya dengan Bang Saiful. Yeah. Ya. King Saiful Jamil. King Saiful Jamil. Jadi kalau mau manggil Iya. Bang Ipul boleh, atau kalau mau panjang King Saiful Jamil. King Saiful Jamil. Nanti pasti ada queen-nya ya. Queen-nya kan kamu. Oh iya saya. Oke. Oke. Gimana? Kabar? Apa kabar King Saiful Ya, Jamil? sekarang aku lagi menyelesaikan sebuah kasus ya. Jadi ada orang yang mengganggu kehidupan aku. Padahal aku sekarang lagi berusaha move on. Berusaha bangkit dari keterpurukan aku. Aku pernah sambangin kamu ya. Iya di dulu sana ya, iya. Dan itu kan juga sama dia juga ya, Mm-mm. tapi kita beda hari ya. Iya. Loh. Beda hari dan beda tahun. Iya, beda Nah, hari. pada waktu tahun itu lagi bener tuh orang. Oh gitu. Mm-mm. Jadi ada yang nggak benernya, ada Iya, benernya jadi ya. namanya manusia kan. Kadang-kadang oke. kan tiap hari suka berubah. Iya. Jangan makanya tiap hari suka berubah apalagi bertahun-tahun gitu. Benar. Makanya saya juga bingung. Padahal saya nggak merasa ada dosa apa-apa sama nih orang ya. Inisialnya DP ini gitu. Tapi Oh jangan tiba-tiba sebut inisial. Inisialnya D. P. Oh, Iya. oke. Dewan Wakil. Perikanan. Iya. Periklanan. Aku sebenarnya sedih ya mendengar atau melihat infotainment ya. Pemberitaan lah. Katanya ya Bang Ipul ini kok nggak boleh masuk televisi. Itu Ya. kenapa gitu loh? Sebenarnya itu gosip. Nah, oke. Itu gosip dari orang yang nggak suka. Orang yang nggak suka sama aku, maksudnya aku bilang tadi, salahkah aku eksis Bilang kembali? mencintaimu, bukan ya? Salah. Bukan. Ini serius nih ya, Vista ya. Iya. Ini serius dulu ya. Maksudnya gini, salahkah aku di saat aku terpuruk aku bangkit kembali? Karena aku tanya sama kamu, salah nggak? Benar, iya. Justru malah wajib disupport gitu kan. Alhamdulillah sampai detik ini saya tidak pernah bermasalah dengan TV. Oke. Bahkan alhamdulillah sedikit saya menguntungkan TV. Gak Iya, banyak, iya, enggak. iya. Bahkan saya paling tidak agak sedikit menguntungkan TV gitu loh. Oh iya dong, Indosiar dulu berapa episode kan? Alhamdulillah. Kamu? Pokoknya alhamdulillah selama aku jadi bintang tamu di TV, itu TV nggak pernah memberikan cap jelek. Makanya pada saat aku sekarang dibilang Bang Ipul di boykot TV, sebenarnya tidak. Itu cuma omongan-omongan orang-orang julid yang memang nggak kepengen lihat aku tuh bangkit. Oke. Gitu loh. Sedangkan KPI sendiri sampai Oh iya, detik masalah ini, KPI ini iya, aku mau nanya ini. Jadi- Masalah KPI ini gimana? Apakah jadi sebenarnya KPI sendiri ini juga dia tidak ada andil untuk memblacklist artis manapun, baik yang pernah bermasalah ataupun tidak punya masalah. Itu bukan ranahnya dia. Iya, Dia hanya sekedar apa ya namanya mengawasi tontonan gitu. Tapi kalau menerima masukan mungkin mereka bisa gitu. Tapi kalau setahu aku seperti itu ya, sebab gini, Iya. aku sama pengacara pernah berhadapan dengan KPI. Yes. Diwakil nih, kebetulan di sini ada Bang Nah, Raja. iya, ini aku juga mau tanya dengan Bang Raja Simanjuntak. Ya, ini gimana? pengacara aku yang sekarang, Iya, pengacara yang lagi hits, yang lagi ngetren, Iya, yang iya. siap sejajar dengan Hotman Paris. Oh siap. Amin. Ini kok ada amplop coklat, ini amplop buat Vista Iya. atau amplop apa ini boleh Ini nanya bukan nggak buat aku? kamu. Apa sayang Ini itu? buat aku dengan DP. Oh, Ini boleh. undangan baru Oh, ya. undangan Jadi baru. ini adalah undangan, datang ya nanti ya. Oh sayang. Tapi ternyata sayang orangnya nggak datang, orangnya gitu. mangkir.
Bisa, jangan kamu yang ngomong ya. Tapi saya Visa pengen. Gemes aku, Visa. Ya gemes, benar. silakan Bang Gimana Raja. kalau tanggapannya Bang Bang Raja. Raja Simanjuntak? Ini Bang Raja King Saipul. Wih. Iya. Deg-degan. Kolap. Kok deg-degan? Oh deg-degan melihat saya. Jangan. Jangan Bang Raja ini punya aku. Iya. Baik, gimana? Iya. Gimana tanggapannya? Ini kok sampai ke ranah hukum? Apakah kan namanya mantan ya, yang berinisial D, P itu juga teman saya juga gitu. Jadi aku ini dilema sih sebenarnya ya. Kamu masih mending teman. Aku pernah satu ranjang loh. Nah, ini tunggu dulu nih ya, Makanya, pemirsa. yang pernah satu ranjang aja dijahatin. Iya. Apalagi kamu yang nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Iya. Sayang, sabar. Kita nanya soal KPI dulu ke dia. Tadi sebelum ke DP itu ya. Terkait mengenai KPI, Iya. betul yang disampaikan oleh Bang Haji ya, King Saipul Jamil, Siap. bahwa KPI bukan untuk menyetop ya seseorang atau mengkat seseorang itu tampil di televisi, ya, mengawasi. Setelah mengawasi, kalau memang ada artis yang memang kurang layak di hadapan publik, ya itu bisa dilakukan seperti itu pada saat dia tayangan ya. Tapi di luar daripada itu ada karakter-karakter memang yang kurang, ya paling ya bisa dinasihati dan lain-lain seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kasusnya King Saipul Jamil kan di luar daripada itu. Jadi itu benar hoak kalau disampaikan bahwa KPI Boykot. memboikot seperti itu. Dan juga TV memboykot juga hoax. Ya hoax. Jadi artinya silakan aja televisi untuk menampilkan King Saipul Jamil. Saya berani menyampaikan bahwa televisi wajib bisa mengambil King Saipul Jamil karena saya sudah pernah waktu berapa bulan lalu 2022 ya? 2022 menyampaikan seperti itu ya. Bersama Ya. Ketua BKN ya Bang? Ya, dengan Gus Rofi pada saat itu. Silakan aja nggak apa-apa. Tergantung televisinya terima atau tidak. Seperti itu, Mbak. Itu mau sampai kapan gitu? Nah itu pertanyaan saya. Itu yang tadi disampaikan begini. Tadi kan tidak ada untuk KPI itu untuk melarang, menghukum tidak ada seperti itu. Apakah gitu. tidak ada pembelaan? Oh Atau tidak, bagaimana? begini karena memang tidak pernah KPI untuk memboikot. Kita lakukan gugatan pun apa yang dilakukan nggak ada, gitu. Memang disampaikan kok, ke saya disampaikan seperti Sebenarnya itu. kita mau gitu. menggugat tapi mereka apa yang mau digugat? Apa yang mau digugat? Nggak ada. Ya, secari kertas apa atau dikeluarkan oleh KPI bentuknya apa kan nggak ada seperti itu. Artinya bahwa itu adalah hoax. Kita kan melihat KPI ini kan sangat santun. Ya kita juga harus santun kepada karena kenapa? Ya KPI juga melakukan terbaik untuk masyarakat banyak. Kalau tidak ada KPI berantakan juga penyiaran Pengawas, yang ya. lain, ya kan pengawasan seperti itu. Ya kita harus hargai juga, ya kan? Karena memang KPI ini bukan seperti hakim. Undang-undangan juga nggak seperti itu kok. Justru Ya kan? aku mungkin bisa nambahin ya. Boleh. Justru kalau kita di seperti kayak di penjara atau kita tuh dibatasi ruang geraknya, Yes. artinya itu sudah bertentangan juga dengan hak asasi manusia. Makanya sekarang kalau saya dibatasi nggak boleh ke TV, artinya sudah bertentangan kan dengan pembatasan secara personal kita wajib punya pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan kita kayak Vista. Yeah. Vista kan entertain. Yeah. Tiba-tiba dipaksa Vista harus jadi orang di luar kebiasaan Vista kan nggak mungkin. Iya. Nah saya kan memang mampunya di entertain gitu kan. Nah mungkin sekarang istilahnya saya lebih menanggapi ini mungkin belum rezekinya lagi saya untuk tampil di TV. Kita nggak tahu nanti apakah bulan depan adakah rezeki itu. Jadi saya positive thinking aja. Jadi kalau mengenai bilang Bang Ipul di boykot itu hoax. Itu hanya orang-orang yang nggak senang Bang Ipul tuh eksis lagi. Ya. Gitu. Dengan mengatasnamakan kejadian yang lampau. Sekarang kalau aku pikir, kita ini manusia pasti punya kesalahan lah. Cuman salahnya beda-beda gitu. Benar. Aku juga nggak kepengen sebenarnya ya. Untuk huru hara ada seperti masalah, ini ya. ada masalah di penjara itu nggak Iya. pengen. Cuman hal itu harus terjadi pada diri aku gitu. Ya kan, terus sekarang PR-nya aku adalah bagaimana aku bangkit lagi
terus hidup berjalan, harus cari rezeki sesuai dengan kemampuan aku. Aku kepengen banget sebenarnya buka usaha, tapi itu bukan bidangnya aku, gimana gitu loh. Iya, Jadi aku benar. tetap nyanyi. Jadi kalau ada orang bilang Bang Ipul nggak ada. Terus Bang Ipul udah nggak dicintai penggemar, nggak. Silakan nonton di TikTok aku, itu real bener-bener Saya penggemar. masih mencintai kok seorang King Saiful Jamil Amin. dengan karya-karyanya yang dulu itu. Itu Sampai wow, sekarang dahsyat juga banget, gitu. Jadi ya. alhamdulillah sekarang udah mulai ada kepercayaan dari publik. Ya. Saya dikontrak sama beberapa label. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, Millennium Record, terus Iya, juga iya. MSI gitu kan. Itu artinya apa? Apa yang disebarkan oleh penyebar-penyebar hoax ini, itu semuanya sudah terbantahkan. Ya tinggal nanti ya mungkin mudah-mudahan atas izin Allah nanti aku dapat rezeki lagi untuk tampil di TV. Iya, Yang jelas amin. tidak ada yang namanya pemboikotan di TV, tidak. Silakan Vista tanya ke seluruh TV, Yes. apakah Bang Ipul diboikot sama TV? Insya Allah jawabannya tidak pernah. Cuma mereka ya maksudnya memang lagi belum mau manggil aja gitu. Iya, Seperti iya, itu. iya. Tapi ini aku denger-denger juga nih ya. Ini masalah ranjang. Mm-mm. Gimana nih? Ini yang ngomong Bang Ipul atau Bang Raja Simanjuntak? Sebenarnya sih gini loh. Gini, masalah ranjang itu kok diumbar-umbarkan. Oke, itu wajib aku yang nanya. Aku yang jawab. Oke. Oke, Bang sebenarnya Ipul, begini silakan. loh Pista. Sebelum ada kejadian surat cinta ini nih, ini Ini adalah surat cinta ya? dari Polda Metro Jaya. Oke. Oke, sebenarnya sebelum ada surat ini, saya itu dikecewakan dengan statement ya orang yang berinisial DP, ya. Jelas sekali ya, Ya, inisialnya nggak apa-apa. ya. P, Oke. nggak apa-apa. Kita kalau bercerita tapi itu fakta, itu wajib. Kita membeberkan fakta itu wajib. Di hukum juga begitu, di Nah, pengadilan juga iya, begitu. iya, Jadi yang nggak boleh adalah menyebar hoax. Iya benar. Sekarang kamu boleh, kamu unek-unek kamu Ya, kamu keluarkan. jadi- Ya pemirsa, Wis. King Saiful Jamil akan mengeluarkan unek-uneknya seperti apa. Yes. Nah ini, yuk. Jadi begini loh Vista. Jadi Ya. alhamdulillah ya, ini juga banyak saksinya ya. Ya. Saksinya para netizen yang suka juga dengan bermedsos gitu. Dimulakan tuh tahun 2022 itu ada statement dari mantan istri saya bersama suaminya dia yang ketiga. Oh yang belum cerai. Iya, yang katanya. Yang sekarang udah cerai. Bukan Oh, yang pilot, bukan. Oh, yang Itu mana pacarnya. lagi? Yang kemarin terakhir berpisah si Angga. Angga. Iya. Oh, Angga. Jadi dia itu diundang podcast sama Ruben Onsu. Ditanyalah sama hostnya. Gini. Ini karena kan berita yang beredar tuh DP ini mandul. Oke. Ya kan, ya. berita yang beredar. Tapi kenapa dia tidak menjawab secara jujur? Dia malah ngejelekin saya. Gitu loh. Jadi seolah-olah saya yang bermasalah. Gitu. Jadi dia bilang statementnya, saya kutip aja ya. Jadi dia bilang gini, ya saya punya anak bukan mandul gitu. Tapi kan kalian tahu sendiri suami saya yang pertama bagaimana. Begitu bro. Gimana gua nggak panas tuh, gua lagi umroh tuh. Masya Allah. Gua lagi di tanah suci bro. Sedangkan kenyataannya silakan kalian nonton di infotainment. Zaman dulu kan masih infotainment kan, medsos belum ada gitu. Bahwa dia pernah hamil sama gue 2 kali dan pernah keguguran. Bermasalahnya di mana? Gue tanya. Nah itu gue diemin. Tiba-tiba dia ada lagi. Dia kan lagi senang bermedsos. Ya kan, ngoceh-ngoceh di medsos tuh senang tuh ngomong yang aneh-aneh gitu. Gue rekam aja. Biar gue jadiin bukti gitu loh. Bilang gue. Apa itu? Apa itu? Oh, masa? Iya makanya dia. Buktinya kan enggak. Makanya. Maksudnya, nah ini yang ngomong nih ibaratnya orang yang pernah hidup sama gue loh. Gitu loh. Nah takutnya yang nonton ini imannya lemah. Nah iya. Bisa iya. percaya. Tapi kalau imannya kuat pasti nggak percaya gitu kan. Nah gue kecewa dong. Ya, Jadi pasti. dia menyangkut pautkan kejadian gue, rumah tangga gue sama kejadian 2016. Kan gue udah bilang 2016 itu gue hilaf. Iya bukan Mang, dengan yang dulu-dulu kenapa kok diungkit? Nah. Itulah dia, harusnya Visa tanya ke dia. Oh jadi aku harus ke sana Iya, dulu ya? nanya. Kemarin habis diundang, masa ke sana lagi? Nggak ada masalah. Oh, Jadi gitu. yang namanya kita itu mencocokologi, nggak ada masalah gitu. Jadi biar apa? Biar akurat. Nah dari situlah dia malah seperti menabur genderang perang. Oke. Gitu loh, dia menyebar hoax
itu udah melanggar undang-undang. Dibilang gua nggak normal, ya kan dibilang gua kata di depan mata dia. Biarin aja, nggak apa-apa gua buka di sini. Tapi dia nggak nyebut nama. Kalau misalkan hal itu nuduh ke gua jawab itu adalah berita bohong. Makanya saya bilang, saya tantangin ke dia, lu berani nggak nyebut nama? Kalau yang lu bilang katanya laki-laki, Sabar, makanya inilah. sabar, Akhirnya gua nggak hilang kesabaran gua Iya. nggak terbendung, muncullah surat ini. Tadinya gue jaga perasaan banget, sampai gue bercerai dulu gue nggak pernah open ke media. Akhirnya gara-gara kesabaran gue nggak terbendung, gue ngomong aja. Gue bercerai gara-gara dia KDRT-in gue. Bahkan dia sempet nuduh gue KDRT. Loh, kok kebalik? Makanya aneh kan? Bisa diceritain sebentar gak? Coba keluarkan unek-unek kamu. Abang hold dulu ya Hold sebentar dulu. ya. Oke. Hold dulu pemirsa Cumi Visit ya. Ini lagi seru-serunya banget Oke. ya. Biarkan dia bercurhat di sini ya. Siap. Spesial Gimana? Cumi Visit. Yes. Kita menikah 3 tahun. Terus? Selama pernikahan pertama, kedua, sampai tahun ketiga tuh gue di KDRT-in mulu sama dia. Contohnya Tapi gue diam. KDRT-nya tuh verbal. Dipukul, ditendang, Masa? dijambak. Oh, fighting dong ya? Makanya saya bilang ini sebenarnya saya suami apa maling sih? Bingung saya. Serius? Demi Allah, demi Rasulullah. Itu saya tutup. Tuhan. Saya tutup aibnya dia. Harusnya sebagai imam tuh kan nggak Gak boleh. Harusnya biasanya kan laki-laki ya yang KDRT perempuan. Iya. Aduh, saya benar-benar nggak kuat. Pokoknya saya ngadu. Saya cuma bisa ngadu ke Tuhan. Saya cuma ngadu ke keluarga. Tapi kamu diam dengan dia seperti itu? Gini, saya diam. Saya cuma ngadu ke keluarga, tapi nggak ke media. Saya close, saya tutup. Ini baju, kalau nggak sampai robek, ya nggak berhenti puas? dia, nggak puas dia, nggak berhenti. Baju saya banyak habis robek di badan, tapi ya. Apakah dia punya sesuatu yang agak... Oh, silakan tanya ke dia. Saya nggak mau terlalu ngulik-ngulik. Saya bilang pokoknya dia sadis. Makanya saya alhamdulillah kemarin baru ngambil salinan putusan pengadilan saya buat jadi saksi, buat jadi bukti bahwa memang di situ ada kekerasan dalam rumah tangga. Kemarin saya alhamdulillah sudah dapat salinannya waktu saya bercerai tahun 2008. Artinya apa yang saya sampaikan ini bukan hoax gitu loh. Karena apa ya? Karena ulah dia. Dia bilang saya KDRT, saya bilang jangan memutarbalikkan fakta dong. Justru lu yang KDRT-in gue, begitu. Ya, memang itu nyata gitu. Akhirnya saya, mohon maaf, saya harus membuka karena saya nggak mau dong diinjak-injak, difitnah. Saya nggak mau, kan malu saya ditonton. Ini juga tahu nonton, ini juga nonton. Si Mei juga ngerti. Coba kasih tanggapannya. Seperti apa? Sejauh apa kamu Dan bahkan mengetahui? bahkan pun dia akan jadi saksi kalau ini bener-bener kasusnya nyampe ke pengadilan. Ini salah satu saksi. Oke. Gimana tanggapan kamu ini gimana? Sedih atau bagaimana dengan abang kamu yang mungkin begini dibeginikan? ya Kak ya, mungkin ngelihat Bang Ipul kan lagi mau eksis lagi gitu Iya. kan. Mungkin dia berusaha untuk menjatuhkan kali ya, gitu. Jadi kayak nggak seneng kalau Bang Ipul tuh banyak jobnya, mungkin begitu ya. Oke. Terus kamu waktu nonton video dia ngupload gimana? Apanya? Perasaannya gimana? Kesel atau gimana? Iya kesel lah, ada kok ya wanita begitu ya kan. Iya. Jadi ya yang jelas ini memang sudah disaksikan oleh jutaan mata. Yes. Yang memulai siapa. Jadi kadang-kadang ada orang bilang seolah-olah aku yang memulai dulu. Makanya nih buat teman-teman Ya, yang masih gagal paham, jadi kalian cari tahu dulu yang memulai itu siapa. Bahwa saya selama ini nggak pernah memulai sesuatu. Saya cuma sekali ngasih nasihat dia tentang sapi Pak RT. Apa sapi? Oh, sapi Pak RT. Itu saya nasehatin loh. Bukan saya ngata-ngatain. Berarti kamu masih ada perhatian. Itu nih dia. Ya. Makanya baik saya bilang, sekali ini orang ya. Iya, bagus kan. Masalah sapi yang Pak di Pak RT, RT yang Pak iya. RT-nya dimarahin itu, Iya, pemirsa. saya Oke. bukannya ikut campur, nasehatin. Kamu nasihatinnya di WhatsApp atau di telepon? Saya nasihatinnya. Kepo sedikit ya? Enggak. Saya nasihatinnya waktu itu ada wartawan nyamperin saya. Oke. Bang Ipul gimana tanggapannya tentang kasus Pak RT? Saya bilang ya,
Saya kan ngerti hukum ya, sayang. Aku ngerti hukum. Jadi Coba diulang lagi. aku ngerti hukum kan. Gue jadi grogi. Kok jadi grogi Iya. sih? Jadi Nggak gini boleh. loh sayang. Iya, Gini aduh. loh. Ini nanti gimana? Jadi begini loh. Kita kalau paham akan sesuatu, nggak ada salahnya kita memberikan pengertian kepada orang yang kita kenal. Iya. Kayak aku kenal sama kamu. Aku boleh nggak sih aku nasihatin kamu demi kebaikan? Boleh. Boleh dong. Boleh. Masa salah sih? Iya. Ya masalah nanti kamu mau praktekin atau enggak urusan kamu. Yang penting kan, Iya, itu aku ngasih nasihat doang loh. Wi jangan Wi, aku bilang ini bahaya. Kamu ini sudah memfitnah Pak RT. Katanya Pak RT minta duit sekian ratus juta. Yang penting sapinya mau dipotong. Itu kan itu udah fitnah dong. Itu Aku aku fitnah. oke, Ternyata iya, Pak iya, RT nggak ngomong begitu. Pak RT-nya ngomong gimana? Pak RT-nya dia sebuah kekecewaan. Lu mau bayar gua berapapun gua nggak akan terima ini sapi. Gitu loh, mau bayar 100 juta pun gitu. Why? Kenapa? Jadi karena yang nyampein ke si Dewinya itu adalah salah omongan. Asistennya dia yang salah ngomong. Dia main langsung ngerocos-ngerocos aja di medsos. Nah gua kan sebagai orang yang kenal dia, masa gua salah sih kasih nasihat? Iya benar-benar. Nasihatnya nggak menggurui loh, gue cuma bilang udah kamu minta maaf. Karena kalau kamu nggak minta maaf ini akan repot. Nanti kalau ada orang iseng memperkarakan kamu ke meja hijau kan kasihan kamu. Iya. Kamu udah 21 tahun jadi artis, masa hancur gara-gara Sapi. omongan fitnah kamu itu gitu loh. Niat gue Benar. begitu. Malah gue disambutnya dengan kata-kata nggak enak, suruh nunjukin kenormalan gue. Yang penting sekarang bagaimana caranya kamu tunjukin ke masyarakat kalau kamu tuh normal. Apakah itu balasannya? Cukup aja ngomong begini, Bang Ipul. Nyambung gak sih kayak gitu? Nggak nyambung lah. Harusnya kalau dia nggak terima nasihat gue, Bang Ipul, lu nggak usah nasihatin gue. Udah gitu cukup. Nggak perlu pakai ada embel-embel, ada videonya gitu. Nggak perlu pakai embel-embel. Lu sekarang gimana cara ngebuktiin kalau lu tuh normal? Sakit nggak digituin? Sakit lah. Iyalah. Nah justru yang bisa membuktikan gua normal apa enggak kan dia. Iya. Yang pernah tidur sama gue. Pemirsa kayaknya kok nunjuknya ke aku Iya, misalkan ya. saya, misalkan Iya. gitu loh. Nggak apa-apa. Jadi Silakan, ya itu silakan, juga sebenarnya silakan. salah satu hal yang membuat aku juga melaporkan dia. Iya. Selain yang tadi dia bilang gua KDRT, terus gua nggak normal, gimana gitu. Jadi ini orang memang Padahal normal ya, padahal perempuan tuh enak loh. Makanya Kok bisa sekarang- dikata nggak enak gitu? makanya gini. Dari mana? Kenapa dia berbohong? Kamu ngeliat aku aja seperti itu ya Iya. kan? Lirikan matamu aja seperti itu ya. Makanya Masa gini, kamu nggak sekarang kok gua dibilang nggak normal tapi bertahan 3 tahun. Dari situ aja udah nggak enak kan? enak banget. Maksudnya nggak nalar gitu loh. Harusnya kalau misalkan dia menganggap gua nggak normal, harusnya lu ceraiin gue, bukan gue yang nyerain lu. Iya. Di sini kan gue nyerain dia. Ya, misal gini, kita berumah tangga nih, kamu istri aku, misalkan, kamu istri aku, tiba-tiba aku nggak normal, pasti yang komplain kamu dong. Ya iya dong. Yang nyerain- Kok lu nggak naik? Kalau nggak naik. misalkan. Ntar keceplosan kan. Aduh maaf nanti saya. Aduh maaf. Memang harus begitu ya kan? Pasti nanti kamu akan komplain kan? Iya. Kamu nggak normal ya? Pasti kamu yang nyerain aku kan? Iyalah. Bukan aku kan? Ini kan aku yang nyerain. Iya, benar. Udah gitu 3 tahun pula baru bilang nggak normal. Gimana coba? Iya. Maaf ya Bang Raja ya. Iya. Pemirsa Cumi Visi. Ini nggak apa-apa. Itu sekilas itu, saja. Itu Iya. unek-unek Iya. dia yang sekian lamanya Nggak apa-apa, unek-unek, dipendam. iya Dan kebetulan kami ini memang bersahabat dari Udah dulu, udah lama. Dan diketemukanlah di Cumi Visit ini Amin. gitu. Jadi dia, Jadi nanti ini supaya lagi nggak nyebar hoax lagi. Nanti kamu boleh lah buktiin aku normal apa nggak di sini. Gimana? Kalau kesini kan nggak mungkin, ini artis aku. aduh Pak Produser, mohon. Jadi nanti kamu bisa jadi bersaksi. Bener Bang Ipul normal kata gitu. Berani nggak? Tapi kan harus nikah dulu ya. Oh, Iyalah, iya. harus halal dulu lah gitu. Nggak bercanda gitu. Jadi makanya lucu, dia menikmati kenormalan aku semuanya selama menikah. Tapi kenapa dia berbohong? Iya. Jadi di sini kita ambil Tapi gini, Alvisa mau nanya nih ya, Kang King ini Saiful Jam. tayangnya berapa jam ya? Bisa bikin 2 episode kali ya? 2 Oh, jam. sepuas-puasnya. Oke, Enggak, oke. tapi ini agak padahal tadi duduknya sebelah sana, Iya, kesini-sini ini ya. mepet sendiri. Mepet-mepet sendiri Ini gimana otomatis. ini? Pemirsa, aduh netizen haters ini pasti akan, waduh nggak ngerti dia. Ini apakah
ada nantinya itu abang ini berdamai dengan inisial D dan P? Kayaknya sih enggak deh, kita gaskan deh. Yakin? Ya Bang ya, Bang Raja. Yakin? Loh, Loh. apakah ada Lo kemarin kita ajakin mediasi, dia nantangin, dia bilang nggak takut gitu loh. Kita udah ngajakin mediasi loh, sebelum kita laporin loh. Kita kurang baik apa? Iya. Kita bukan mediasi, somasi. Kan sebelum kita laporin ke polisi kita somasi 2 kali, dicuekin bro. Gimana perasaannya kalau dicuekin? Iya. Sakit kan? Iya sih. Iya, Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Ya nggak? Iya, Dia masih menganggap ini adalah cuman main. Gua bilang nggak bisa kalau udah soal pencemaran nama. Memang nama gue udah sempat tercemar ya gara-gara kasus itu. Tapi kan gue sekarang memperbaiki diri. Apa salahnya ya orang itu berhijrah dan memperbaiki diri? Itulah ya? dia, harusnya didukung. Bukannya gue malah dijelek-jelekin. Terus gue malah Ya maksudnya ada apa dengan kalian Itulah ini? dia. Big question ya pemirsa, maksudnya tanda tanya besar dengan pertikaian antara Saiful Jamil dan DP. Dewi Persik gitu. Makanya saya bingung gitu. Kita sempat somasi dia, dicuekin. Ya. Nih saksinya Bang Raja udah 2 kali. Jadi kita bikin laporan. Dipikir dia laporan kita tuh bakal dimentalin sama kepolisian. Ternyata alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih Kepolisian Republik Indonesia. Boleh di-reply lagi. Bapak Kapolri, Alhamdulillah lagi. Wakapolri, Bapak Kapolda, Wakapolda. Terima kasih juga buat Ketua BKN kita, Bang Kameramen boleh di zoom? Gus Rofi yang sudah mensupport dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang nggak suka dengan keonaran, yang nggak suka dengan cocot-cocotan orang ini. Apa tuh? Ya pokoknya suka ngecepek-cepek begitulah ya. Iya. Atas support mereka juga saya alhamdulillah laporan saya diterima. Dia pikir mungkin nggak akan diterima gitu loh. Benar, Alhamdulillah diterima gitu. Tinggal sekarang lagi prosesnya. Dan sekarang ini Kapolda ya dari pihak Kapolda ini baik hati loh. Baik hatinya gimana? Baik hati dia mau memberikan mediasi lagi. Kamu masih mau mediasi? Kalau saya mah saya ngikutin aturan sana aja. Ya tapi DP-nya yang nggak mau Bukan datang ya. masalah nggak mau kita nggak tahu. Ya. Yang jelas hari ini dia diundang ya. Dia ini ibaratnya apa namanya? Mangkir. Mangkir. Ya. Kamu ngomongnya ke aku, jadi saya. bisa ngerti. Kenapa dibilang mangkir? Dia tidak ada kabar. Kamu nggak berusaha untuk Ih, WhatsApp? ngapain? Oh, Emang dia gengsi siapa ya? gue? Oh, masa? Mendingan aku WhatsAppin kamu. Ya. Enggak, artinya gini loh. maksudnya- Pemirsa, aduh. Jadi begini, gini. Saya sibuk, dia pun sibuk, ya kan? Kalau ngomong-ngomong masalah sibuk, pasti nggak ada habisnya. Ya. Cuman ya toh hormatin lah kepolisian. Ya kan misalkan dia nggak bisa datang, telepon. Dia kan punya pengacara. Kita diundang tanggal berapa? Kita buka nih. Nah dari tadi tuh Nih, aku udah gatel mau ngomong buka. Undangan ini pemirsa, Ya. datangnya tanggal 14. Tolong. Nah, Nggak apa-apa, tolong, nggak apa-apa. tolong di zoom kameramen. Ya, ya. Nah. Datang 14. Ya, nih. Undangannya 14. Ini undangan resmi dari Polda loh. Bukan undangan dari aku. Benar. Ini datang 14. Misalkan dia ada job di tanggal 18, kan tanggal 15 dia bisa ngasih tahu. Iya bisa. Pak penyidik, mohon maaf saya nggak bisa hadir. Kan kasihan penyidiknya, udah nyiapin waktu buat kita. Ya kan? Tapi kalau misalkan ini Bang Raja, kalau misalkan ini dibiarkan saja, apakah ada konsekuensi yang berat atau bagaimana Ya ini? nggak ada. Biasa aja. Ya, hasilnya kan gitu, biasa aja. No, bukan maksud saya. Maksud Visa kalau misalkan ini terus berkelanjutan kan somasi itu kan terus-terusan ya. Oh, iya. Nggak, Terus. maksudnya efek dari Efek membiarkan undangan dari Polda. undangan ini. Ya kalau untuk kita yang taat hukum ya tentu efeknya akan ada. Ya karena kalau yang memang tidak ya dianggap Yang nggak ngerti. ya seperti itu yang tadi yang disampaikan. Pertama dia tidak menghormati, kedua ya bahwa kasus ini tetap berjalan. Oh, Artinya berjalan. kalau ini kan masih ada dibuat ruang ya, ruang mediasi ya negara ya khususnya untuk kepolisian sebagai pihak ketiga lah ya untuk mediasikan ini supaya ini ada apa yang disampaikan, ada ketentuan, ada kepastian gitu. Bukan kepastiannya harus sama klien saya Yes. gitu. Karena klien saya kan pelapor. Iya. Kepastian DP mau apa seperti itu. Bang Saiful ini punya pengacara Pengacara, ya, iya. abang. Sedangkan seorang dia, Dewi Persik pasti
punya pengacara. Nah itu kenapa? Kalau saya ya selaku kuasa hukum dari DP, Misalkan. ya pasti pertama adalah saya berusaha yang terbaik buat klien saya. Supaya klien saya itu tenang, nyaman, itu yang terpenting. Kalau memang ada proses seperti ini tentu saya akan sampaikan. Gimana nih, ada undangan. Kalau memang DP tidak menyampaikan ke pengacara, ya kemungkinan hasilnya tetap seperti ini, ya kan. Kalau disampaikan pengacara pasti akan disampaikan seperti itu. Namun itu semuanya tergantung DP. Ya mungkin dianggap ini remeh saja kan seperti itu. Dianggap receh ya? Ya receh. Gitu ya? Receh, Menyepelekan lah, menyepelekan ibaratnya. ya kan, seperti itu. Karena kenapa disebut menyepelekan? Karena nggak ada kabar. Ya kan, kayak kita nih, mohon maaf ya, panggilan syuting. Kita misalkan ada gangguan, otomatis nelfon dong. Iya. Pak, saya nggak bisa datang syuting, saya sakit atau gimana gitu kan. Nah kalau kita tiba-tiba datang diundang syuting, tiba-tiba hari itu nggak datang, kecewa nggak produser? Ya kecewa. Kecewa, bisa di blacklist nggak? Ya bisa. Apalagi ini kepolisian, Polda lagi ya. Polda gitu loh yang mengundang. Kita sempat nanya gitu, ya kan? Ada konfirmasi tidak ada konfirmasi sama sekali. Udah akhirnya dia membebaskan kita untuk pulang. Yang rugi siapa? Pihak mereka. Justru raport kita jadi bagus gitu loh. Kita sebagai pelapor diundang datang, kita absen, ya kan? Nah dia yang terlapor, sebenarnya ini adalah lebih pentingnya ke dia gitu kan. Dianya tidak datang, nggak ada kabar. Bukan ngomongin masalah sibuk, semuanya juga sibuk. Hari ini juga saya sebenarnya tadi siang tuh harusnya syuting. Karena demi panggilan ini, saya geser syutingnya. Karena dari sononya nggak ada perubahan. Artinya apa? Tetap harus jam segitu datang gitu loh. Benar. Ternyata yang nggak datang pihak sana gitu. Jadi ya akhirnya kepolisian sendiri nanti akan menilai gitu loh. Dan siapa ini- yang taat hukum, siapa yang tidak taat hukum, siapa yang Benar. menghormati hukum, siapa yang tidak menghormati hukum. Iya, benar. Jadi di sini ada 2 item, aku tambahin ya. Ya. Ada dua item yang kami anggap melanggar. Jadi dia mengupload video Ya. ya, video BAP saya di tahun 2016 yang sudah selesai, yang sudah disidangkan, yang sudah dihukum, dia upload kembali. Untuk apa? Makanya nggak ngerti. Itu yang mau kita pertanyakan, tujuannya apa? Nah kamu aja nanya kan, untuk apa dia mengupload begitu, ya kan? Iya. Kamu sendiri aja orang lain yang nggak ngerti hukum, nanya kan, untuk apa gitu. Ini sedang kita tanyakan sama dia, kamu niatnya apa sih mengupload kembali? Itu kan kasus sudah selesai. Apakah seorang yang berinisial D dan P ini tuh begitu bencinya dengan King Saiful Jamil, pemirsa? Nah, Bagaimana nah. tanggapannya? Mau balik lagi ya? No, cukup. Cukup. Oh enggak ya? Cukuplah. Gini, Jangan menambah derita lagi. dengan adanya pertikaian ini ya, mungkin ya, Allah itu bisa membolak-balikan hati loh. Betul. Nanti kalau udah gembar-gembor seperti ini, nanti ujuk-ujuknya rujuk. Oh no. Enggak. Mau di- Pemirsa, No. ini disaksikan seluruh masyarakat Indonesia No, raya loh ya. no, tidak akan. Insya Allah tidak akan pernah yang namanya saya kembali lagi sama dia. Saya lebih baik nikahin kamu daripada saya nikahin dia. Karena saya udah tahu karakternya. Aduh, Pak Produser. Saya nggak mau akan terjadi KDRT versi 2. Saya nggak mau gitu. Kalau saya pencinta penyayang laki-laki, Nah, apalagi itulah dia. pasangan saya. Dan kedua, dia mengupload lagi video, ya, video seorang laki-laki yang mengaku korban saya. Hah? Padahal itu bukan korban saya. Itu. Apa sih maunya? Tanyalah pada dia, apa sih maunya? Nah, katanya dia sayang sama gue. Katanya nyupport gue. Kok begitu? Sedih nggak kamu? Bukan sedih Tapi lagi. bukannya dulu ya, pemirsa Cumi Visit ya, tahu nggak sih? Dulu itu memang aku 1-2 kali aku Satu frame. no bukan, aku Kerja. nyambang Oh bukan. iya, datang. Datang ke tempat apa namanya Lapas bang lah. ya ke lapas ya. Hmm. Itu dan sebelum pada tahun DP itu apa tuh? 2020 lah. Ya 2020. Itu suap-suapan loh mereka. Oh. Nah dengan seperti itu kok kenapa? Saya aneh, kok bisa
180 derajat. Suap-suapan loh. Iya, makanya. Dan bilang aku tuh Anggap kakak. apa sih bukan? Kalau manggil kamu pipi. Mami papi. Mami papi. Mami papi pemirsa. Iya. Sekarang udah kayak Apa? tikus dan kucing. Tom and Jerry. Tom and Jerry. Iya. Makanya saya bilang kenapa kok kamu jadi tukang fitnah sekarang? Itu nggak ngerti itu apa sih yang merasuk di dalam jiwa dia, saya bingung gitu. Ini jadi pembelajaran buat kita semua ya, jangan pernah sembarangan mengupload sebuah video. Apalagi video yang berkaitan dengan asusila, Benar. video yang berkaitan dengan berita yang belum jelas. Apalagi mengungkit-ungkit masa lalu yang sudah selesai masa hukumnya. Itu tidak boleh, itu sudah Ya. melanggar hukum. Dengar, bisik ke bisik tetangga. Oke. Aduh, nggak bisa latan ya. Oke. Jadi gini ya, aku dengar katanya King Saiful Jamil ini akan meriliskan single terbarunya. Apakah Yes. benar? Betul banget. Oh iya. Jadi makanya sekarang aku tetap berkarya. Makanya pada saat aku mau berkarya, ada orang di masa lalu aku nih, masa lalu. Oh, masa lalu tetap Biarlah masa Oke, lalu. iya, Jadi iya. berusaha mengusik masa sih? ketenangan aku. Iya, aku pikir masa lalu aku ini si masa lalu aku ini support aku. Ternyata kesini kok kayaknya agak-agak aneh juga ya gitu. Tapi bukannya sekarang King Saiful Jamil, aku Yes. mau nanya ini siapa ya yang di sebelahnya Bang Ini Ipul ya? Bang Ipul sekarang lagi mencoba menjadi produser. Oh, aku pikir tadi gini datang, aku pikir, aduh ini siapa lagi ya Saingan perempuan Kamuka ya? gitu ya? Aku pikir apakah saingannya Vista Putri tidak. gitu? Kamu ada di sini, dan dia adanya di sini. Aku masuk manajemennya Bang Ipul, jadi kita secara bisnis aja gitu loh. Kita sering job bareng juga keluar kota gitu Kak. Gitu Nggak ada ya, hubungan cuma hanya itu spesial ya. aja. Hati-hati loh Karena dia sekarang itu. termasuk guru aku gitu loh. Oh, Aku banyak iya. belajar dari dia, diajarin Siap. tentang gimana cara berbicara kan Dulu gitu. juga dia sempat ikut kompetisi yang dulu aku pernah jadi juri. Oh iya. Tapi kagak lolos. Ya mudah-mudahan memang ini cara Tuhan ya. Jadi nggak lolos artinya bukan berarti nggak sukses gitu loh. Baik, Seperti itu. baik ya. Jadi Doain- cuma hanya seperti itu ya. Iya, nggak ada hubungan Nggak ada lebihnya. hubungan apa, Kita profesional. profesional Oke ya. kerja aja Kak. Tapi hati-hati loh, sekarang tuh zamannya apa coba pemirsa guys? Cumi visit Tresno Jaran Soko Kulino. Artinya? Hati-hati loh. Kebiasaannya bertemu nanti jatuh cinta. Oh, nah, gitu ya. Tapi bener kayaknya nggak ya nggak? kita ya. Enggak, Kayak sih nggak memang sih. aku Pure ya, beranggapan Pure. bekerja dia ya. adalah Pure. guru aku, mengajarkan aku gimana caranya untuk maju di dunia hiburan gitu aja Kak. Nggak Pesan ada. aku apa pesan aku? Pesannya jangan harus jaga etika, attitude gitu. Attitude, Berbicaranya etika. harus baik gitu Ya, kan, benar. jangan berbicara seperti orang yang kesurupan gitu kan. Kesurupan itu Ya kuda lumping maksudnya. Gitu Itu kan. kuda lumping, Maksudnya kuda jangan lumping. terlalu apa gitu kan. Pokoknya harus dijaga cara berbicaranya di depan media harus dijaga. Itu pesan Harus Bang Ipul. sopan. Harus sopan gitu. Kalau Harus nanti jaga sudah etika. tenar, tidak boleh Sombong. oh Nggak, iya. jangan mencontoh artis yang sekarang Iya. lagi apa namanya yang merasa dirinya Hold hebat. dulu. Gemes gue soalnya. Hold dulu sebentar. Heeh. Dan ingat ya, Iya. kamu sukses nggak mungkin kamu sukses sendiri ya. Iya, Soalnya pasti ada ya. artis merasa dia sukses karena dirinya sendiri. Oh gitu. Aku juga Bukan karena bantuan orang lain. Oh iya. Pemirsa ini sedikit ini sedikit gibah kecil, gibah sedikit Enggak cantik sih, bukan ya. gibah, sebenarnya memberikan masukan. Iya, Oh, masukan. oke. Bahwa kita manusia ini nggak ada yang namanya sukses sendiri. Kamu juga sukses nggak mungkin sukses sendiri. Oh iya Ada dong. produser Ada orang yang hebat Ada lah mama yang papa mensupport, aku punya mama juga papa kamu. kamu, Iya, pemain kamu, ya Iya, kan? benar. Pemain pembantu, ya Kamu kan? juga dulu kan. Ya, itu nggak ada namanya orang sukses sendiri, nggak ada gitu Benar, loh. benar, Jadi aku benar. suka kasih masukan ke dia gitu. Insya Allah kalau kita nanti punya bekal kayak begitu ya kita akan langgeng gitu. Iya ya. Apalagi sekarang kan kita harus juga punya fans. Ya. Artinya kita harus mengambil hati, memang benar-benar real diri kita baik. Iya. Bukan pura-pura di kamera baik ternyata Benar, benar ya. Oh, sebelum dia jadi bintang yang setenar sekarang, begini lah. Makanya aku mau nikahin dia. Dulu gitu, polosan dia. Ternyata begitu gua halalin. Wih,
seperti gua dicakar sama macan. Iya, dan aku tahu kok kamu tinggal di apartemen mana, aku ngerti. Tahu ya? Aku tahu. Ya, aku sempat tinggal sama dia di apartemen. Iya. Sempat gembel bareng. Iya, ngerti. Ya kan? Terus dia juga booming. Dia nggak pernah mengakui kalau boomingnya dia itu setelah nikah sama aku. Sinetron Mimpi Manis. Iya, Mimpi Manis ya. Iya benar, kan? benar, benar. Ha. Sebelumnya kamu tahu dia nggak? Mimpi Manis itu sama aku Sama kamu juga kan? Ya Iya. nggak? Itu di SCTV. No, bukan. SCTV sayang. Mimpi SCTV ya? Manis Oh iya, Mimpi Manis SCTV. Kebanyakan sinetron lu. Iya, jadi setelah nikah sama aku, dia menganggap sebelum nikah sama aku dia udah tenar. Mungkin tenar cuma masih 20%. Tapi begitu dia Mimpi Manis, ya itu dia suka nutupin apa namanya kesuksesan dengan siapa tuh dia suka menutupi. Padahal seperti itu. di belakangnya itu ada imam yang mensupport dia. Itulah ya, dia. gitu Coba ya. waktu itu dia, padahal waktu itu dia mau main sinetron itu dia tadinya nggak percaya diri loh. Dan itu Oh. sinetron pertama dia loh. Itu Manas Punjabi ya? Iya, itu aku yang mensupport. Udah kamu coba dulu sayang, gampang kok acting. Aku nggak bisa. Oh, Aku nggak- masa? Beneran demi Allah. Kamu sabar banget ya? Aku mensupport dia. Sukses. Begitu sukses, jasa aku dilupakan. Gitu Dibilang ya? katanya dia sukses sebelum kenal sama aku, dia bilang. Gitu. Tapi nggak ada masalah juga sih. Cuma dia ungkit. Salahnya dia ungkit gitu. Kalau kita mau ngungkit ya kita ngomongin lah sejarah secara benar dan tepat. Nggak bisa asal-asalan. Itu 2006. Kita nikah 2005. Mimpi Iya, Manis iya, itu iya, 2006. Gitu loh. Saya Tapi masih udah, tersanjung itu. iya kan? Iya, benar. Ku tersanjung. Kamu banyak sinetronnya. Dengan adanya King Saiful Jamil ini dijelek-jelekan atau sempat mendem berapa tahun, itu fansnya tuh gimana? Masihkah ada yang wow Bang Ipul kayak dulu? Iya dong. Wow, nah itu tolong Tetep banyak diceritakan. banget. Kadang aku sempet sampai gimana ya, kayak dicuekin gitu. Orang tuh minta foto semua gitu loh Kak. Oh iya. Iya, jadi aku nunggu sampai lama banget ini orang foto semua kan. Jadi pokoknya tuh fansnya Bang Ipul itu walaupun di mana aja tuh tetap banyak. gitu ya. Beneran, iya. Kayak di Kotu kan, itu Kotu mana? Kota Tua. Oh, Kota Kita Tua. pernah job bareng juga di situ kan pas nyanyi bareng. Aku nyanyi tuh biasa aja tuh. Nggak ada orang yang nonton. Kayak biasa aja karena Gitu kan ya? mereka kan nggak tahu siapa aku gitu kan. Benar. Kalau Bang Ipul kan belum kenal. belum Maksudnya tuh, menyebar banget. Ya, sabar. karena memang Ini. beliau ini siapa sih yang nggak tahu Saiful Jamil ya Iya. dengan nama besarnya ya gitu Terus loh. udah setelah itu Kak, aku nyanyi tuh udah selesai. Ke belakang Heeh. aku. Terus yang Bang Ipul masuk. Wow, Langsung maju semua itu fansnya. Amin. Wah, luar biasa banget ini aura Bang Ipul tuh. Walaupun dia dihujat, walaupun dia gimanain ya, sampai ada kasus gini, tapi tetap ini fansnya itu banyak. Gitu. Benar. Memang itu nyata Kak, bukan mengada-ngada di sini, bukan. Adanya kasus Ya. ini, semua itu orang membela Bang Ipul. Masya Oh, iya. Allah, amin. Komenan tuh kadang aku lagi santai di rumah itu kan aku liatin semua tuh ya. Komen, pokoknya banyak banget yang membela Bang Ipul. Maju terus Bang Ipul, jangan pantang mundur. Pokoknya hajar terus itu mulut. Masa? Oh ya? Mulut si tukang fitnah, tukang apa gitu kan. Pokoknya jangan sampai itu. Aku harus semangat Bang Ipul, maju terus sampai dia jerak gitu. Iya, iya Bang, bener Iya, Bang. iya, iya, Itu iya. di Pernah nggak komen-komen. mungkin Mei sendiri ngelihat fans-fans yang begitu ketemu mungkin marahin atau ngomelin? Iya. Pernah nggak? Ada nggak? Sampai iya ngomong, kenapa sih Bang Ipul sampai begitu gitu. Ngomong ngedeketin Bang Ipul gitu, ngomongin tentang masalah dia gitu kan. Pokoknya sabar ya itu sambil ngomong gitu kan, itu fans-fansnya. Iya. Kayak ibu-ibu tuh banyak juga tuh fansnya tuh, ibu-ibu terutama yang banyak, paling banyak. Malah mereka support ya. Ya gitu. support, semuanya Oh, support. Bang Ipul ayo gitu. Minta foto gitu ya masih ya. Karena mungkin Bang Ipul kan ibadahnya juga rajin, terus juga di sosmed juga dia nggak pernah mulutnya kayak gitu ngomong apa semua dipitnah, semua di apa kayak fitnah hamil duluan gitu apa tuh nggak pernah Bang Ipul kan. Jadi dia tuh jadi orang seneng mungkin Bang Ipul di situ orang seneng gitu, nggak pernah memfitnah apapun, memfitnah artis lain, memfitnah Leslar mungkin begitu nggak pernah kan. Iya. Ya, memang dia memang dari Ya, yang kenal ya. aku berbicara kotor kemarin karena terpaksa. Karena Iya, dipancing sama karena dia. udah kesel banget hati Iya, Bang Ipul karena gitu. dengan tuduhan itu. Padahal Iya. Bang Ipul tuh udah baik banget Kak, Iya. sampai apa yang ngomentar di yang sapi itu ya baik-baik lah DPE gitu kan maksudnya kan. Tapi nggak ada yang sampai
apa ya? Menjatuhin gitu loh, nggak ada. Menjatuhkan ya. Padahal itu menasehati ya. Menasehati, benar. Oke, tapi memang semua itu Mungkin dia nggak seneng. ya, dinasehati. semua itu manusia itu adalah kembali ke personality-nya lagi. Ya, pemirsa Cumi Visit. Nah, sekarang dengan Bang Raja. Bang Raja Simajuntak. Visa masih nggak ngerti ya, lawyer yang sandi-sandi itu maksudnya bagaimana itu? Gimana itu? Sandi, Apakah sandi, ada sandi. atau sandi ya? Itu apa itu? Ya, Ini saya selaku kuasa dari King Saipul Jamil, Ya. saya belum pernah lihat tuh di Polda juga sandi-sandi, belum pernah tuh ya. Tapi yang saya lihat di YouTube, media dan lain-lain, ya itu rekan saya. Tapi saya yakin sih, Itu yang membela DP. oh kata siapa? Kata siapa? Oh. Saya belum pernah kok lihat surat kuasanya. Belum lihat, di Polda juga nggak ada. Ya, Oke, untuk saya selaku kuasa hukum King Saipul Jamil dan praktisi hukum, yakin tidak. Bukan dia kuasanya. Saya yakin. Kenapa bisa yakin seperti itu? Karena saya lihat begini, untuk rekan kita ya, rekan saya Sandi, dia profesional. Kenapa saya sampaikan gitu? Kalau dia sudah menandatangani kuasa pasti akan dilakukan dengan baik, akan diarahkan dengan baik, itu sih. Ya, bukan berarti yang ini kalaupun kuasanya bukan Bang Sandi bukan tidak baik, bukan ya. Artinya kan yang tadi kan ditanyakan si ini ya, Iya, rekan kita Sandi. Sandi, itu aja. Gitu ya. Jadi kita dapat bocoran ternyata yang menjadi pengacaranya si lawan saya itu ternyata bukan orang yang selama ini dampingin dia. Itu loh bisik-bisiknya seperti itu, tapi sebenarnya nggak ada masalah juga sih dia mau didampingin oleh siapapun, nggak ada masalah gitu. Yang penting ya yuk kita sama-sama patuh hukum lah. Ya, Gitu loh, patuh hukum pada saat kita diundang sama kepolisian, hormatilah kepolisian gitu. Iya. Kalau kita nggak hormat sama kepolisian, kita nih mau patuh terhadap apa gitu Iya, loh. iya. Ya nggak, sama hukum aja nggak patuh, jadi mesti pakai hukum apa? Hukum rimba. Ya benar. Ya kan nggak bagus hukum iya. rimba itu. Jadi overall dari semua ini tidak ada kesepakatan untuk rujuk Gaskan. lagi ya. Oh, Kita begitu gaskan ya. Kita harus, namanya gini loh. Kita harus membela yang memang benar-benar kebenaran. Oke. Ya nggak? Kebenaran itu harus menjadi benar. Gitu. Ya, jadi orang yang sombong, orang yang suka fitnah itu wajib dikasih pembelajaran. Mau dia artis, mau dia apapun, di Indonesia ini wajib mempertanggungjawabkan. Itu aja sih dari permasalahan ini. Gitu. Ya, damai boleh, tapi dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan kepada diri saya, kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Dia harus bertanggung jawab seperti itu. Supaya apa? Supaya media sosial Indonesia ini bersih dari orang-orang macam seperti itu. Yang mengotori media sosial atau media nyata tidak dibenarkan. Menghina di medsos, ya, berkata kotor di medsos, Yes. menyepelekan di medsos, menghina di medsos, ngata-ngatain orang di medsos itu tidak dibenarkan. Ini kan akan menjadi contoh yang muda. Nanti tiba-tiba kalau hal ini dibiarkan, orang-orang muda ini yang nggak paham, oh artis itu aja boleh. Jadi ada hikmahnya bahwa gunakanlah medsos ini dengan bijak. Medsos bukan untuk tempat kita ribut. Medsos ini bukan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Medsos ini digunakan untuk hal-hal yang baik, bersilaturahmi, saling mengenal antara artis dengan penggemarnya. Benar. Gitu loh, dikembalikan kepada relnya. Iya. Gitu loh. Jadi Tapi- sebenarnya aku pun juga nggak mau yang namanya membawa hal ini ke ranah hukum. Apalagi dibilang gini, sempat juga ada ocehan netizen. Ini mah Bang Ipul mau eksis aja. Hei, saya eksis nggak eksis. Udah basi ya, udah dari dulu Iya, ya. ada yang begini, ini mau manggung buat gitu ya. naikin Bang Mau Ipul. manggung gitu ya judulnya ya. Mau dikasih panggung, saya dikasih panggung, nggak dikasih panggung nggak ada masalah, yang penting saya jangan Saya punya difitnah. nama besar kok sudah Saiful Jamil, Masya siapa yang Allah, nggak tahu amin. kan? Yang pantas ngomong itu adalah orang lain ya. Tapi aku bilang aku udah nggak ada waktunya begitu gitu. Iya, Siapa sih yang nggak mau panggung saya? Saya yakin dunia ini panggung sandiwara. Benar. Ya nggak? Yang selamanya adalah di Yang selamanya di mana? Jadi semua ini dunia panggung sandiwara gitu loh. Benar. Yang penting saya yakin ya kan tujuan saya
melakukan melaporkan dia ini memang benar-benar untuk efek jerak, bukan saya mau cari panggung, tapi tiba-tiba dari kasus ini tiba-tiba saya mendapatkan panggung besar, itu artinya adalah sebuah bonus buat saya. Dan tujuannya bukan ke situ. Artinya apa? Untuk memberikan pelajaran bahwa kita sebagai artis ini harus memberikan contoh yang baik. Panutan, kalau kita salah, kita akui kita salah. Benar. Ya enggak? Kalau kita misalnya kita di penjara, ya udah kita tobat. Gitu loh. Pak, kameranya di sana ya Pak? Yang itu kan? Iya. Iya. Jadi seperti itu, kita kasih contoh yang baik. Kalau kita salah, akui kita kesalahan. Benar. Nanti kita kan jadi contoh loh, artis itu kalau salah dia minta maaf. Kita harus begitu juga, kalau kita salah kita minta maaf. Gitu. Saya tidak pernah sebenarnya saya nggak ada waktu untuk lapor-lapor begitu, tapi ini mengharuskan gitu loh. Iya, karena melibatkan Pencemaran nama baik gitu loh. Orang sekali lagi mau pemulihan nama gitu kan. Iya, tiba-tiba Kecuali ya seperti sayang, mohon maaf. Iya. Saya ada kasus lagi. Iya. Silakan, Auzubillahi minzalik, misalkan ya. kalian boleh bersuara. Ini kan kasusnya udah selesai. Saya pun juga dengan korban juga sudah berdamai. Nih, saya ada satu momen. Saya pengen banget mengundang Bang Raja, mengundang mantan korban saya untuk duduk bareng, bahwa dia harus mengungkapkan bahwa kita sudah berdamai dan dia harus mengatakan bahwa kita sudah tidak ada permasalahan lagi, tidak ada sengketa, dan saya mau kasih hadiah buat dia Bang Raja. Sebagai wujud permohonan maaf saya. Kira-kira bagus gak ide kayak begitu? Kenapa tidak bagus? Semuanya bagus. Yang dilakukan untuk yang baik pasti. Jadi biar tidak ada fitnah lagi. Kadang-kadang ada orang bilang begini, kasihan korbannya masih trauma. Jadi dia lebih seperti seolah-olah dia tuh maha tahu gitu loh. Maha tahu dari isi hati korbannya gitu. Oh, dia sudah menikah, sudah punya anak. Dan kami sudah selesai gitu loh. Jadi biar yakin lagi penonton bahwa kami tidak ada sengketa. Dan dia tidak ada trauma. Saya pengen dia ngomong. Biar clear gitu, benar-benar clear. Dan saya ada rencana saya mau berbagi rezeki sama dia. Nah, ini PR-nya dicumi-cumi. Barang siapa yang bisa menyambungkan omongan ini, saya akan kasih hadiah juga buat orang yang berhasil menyambungkan saya dengan dia. Karena saya nyari alamatnya susah. Oh, pasti akan ada kejutan kalau suatu saat lagi King Saiful Jamil diundang. Dan nanti saya akan minta spesial cumi visit duduk saya dengan mantan korban saya untuk ngobrol bareng. Dan saya akan kasih hadiah untuk si mantan korban saya ini, ya walaupun tidak begitu besar, tapi untuk wujud apa ya, wujud terima kasih saya sama dia sudah memaafkan saya. Walaupun saya sudah di penjara, sebenarnya ini nggak penting, cuman buat saya ini sangat penting. Jadi buat menutup mulut-mulut yang tidak, yang jahat ini ya, yang memfitnah saya bahwa kasihan korbannya gimana. Jadi biar mereka, korbannya sendiri udah bersaksi bahwa kita tidak ada persengketaan lagi, sudah tidak ada masalah, sudah damai. Gitu tujuannya. Oke. Kali aja nanti nonton ya, mungkin silakan kalau inisialnya DS, ya. Oke, Mas DS, kalau kenapa saya bilang Mas? Karena memang dia sudah Mas. Bukan Dodi Sudrajat, bukan ya? Bukan. Itu opa-opa. Ya, jadi karena ada yang bilang begini, korban gue masih balita. Begitu bro. Jadi banyak banget berita miring-miring yang nggak jelas gitu. Tapi enggak Terus, kan, jangan kan? bukan. Terus bilang gue nggak ada nauzubillah min dzalik, tanya Bang Raja. Ya. Makanya Ini beritanya udah liar. iya, makanya liar banget, wild banget kan. Makanya buat nanti aku begitu ya. si mantan korban gua duduk di sini, dia akan bercerita tanpa paksaan dan benar-benar bercerita apa adanya. Perempuan tuh enak soalnya. Ya pemirsa. Udah pastilah, orang gua udah nikah 2 kali. Kan gua bilang, gua waktu BAP, gua bilang saya hilaf, Pak. Bukan unsur kesengajaan, hilaf gimana? Kamu pernah hilaf nggak? Aku nggak pernah hilaf. Jujur, maksudnya kamu melakukan apa sesuatu, tiba-tiba kamu hilaf gitu loh. Melakukan hilaf enggak pernah, Vista. Terus sengaja? Enggak, saya mah enggak pernah. Ya nggak mungkin. Tiba-tiba kamu ketemu aku maunya cipokan, itu kan hilaf. Gitu loh. Jadi yang terjadi, nggak no. Yang terjadi aku sama si DS itu, begitu. Ini kayak di luar konteks ya saya. Enggak, maksudnya ini kita ngomong jujur-jujuran gitu. Iya. Tiba-tiba tadinya kita nggak mau melakukan apa-apa, terus tiba-tiba kita berdua, nah hilaf gitu loh, hilaf. Itu namanya hilaf. Di luar rencana, tiba-tiba kita melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh orang gitu loh. Iya, benar-benar. Apakah meraba, apa mencium, atau ngapain, itu kan sebetulnya karena
kita tidak berencana gitu loh, seperti itu. Jadi Jadi itu jangan saya sampai kita khilaf ya. makanya yang terjadi aku sama si Desi ini karena kehilafan saya bilang Iya, begitu, iya, bukan unsur kesengajaan. Benar. Gitu. Boleh nanti didengarkan di BAP-nya bahwa saya hilaf, Pak. Saya ngomong ke polisi juga begitu. Iya. Sangat luar biasa ya kan untuk King Saipul Jamil Iya. ya kita dengar ya kayak orang baik. Ya orang baik. Berusaha baik, Bang. Ya artinya Berusaha jadi berusaha orang dengan baik ya, Ya. untuk melakukan hidup yang terbaik ya. Jadi itulah yang tadi saya sampaikan mungkin sedikit ya tentang ya karena memang persoalannya King Saipul Jamil ini kan persoalan di luar pernikahannya dulu gitu. Itulah yang menjadi persoalan ya. Kalau mungkin ya bukan mungkin ya, kalau memang sekitar kehidupannya di 2005 sampai 2008 ya ya itu terjadi ya itu mungkin tidak akan terjadi lapor melapor gitu. Benar. Karena di luar di 2016 itu terjadi ya kejadian itulah yang memang King Saipul Jamil memang wajib dia melapor karena Langsung kenapa? meledak gitu ya. Meledak wajib karena kenapa? Untuk nama King Saipul Jamil Yes. supaya kembali lagi dengan baik. Dia akan Benar. buktikan kenapa berani menyampaikan begitu karena kebenaran yang dibicarakan, Bukan bukan fitnah. kebohongan, bukan fitnah gitu. Jadi harapan untuk King Saipul Jamil ya ke depannya ya bahwa King Saipul Jamil tetap saya yakin dan saya yakin-yakinnya beliau rajin sholat, ibadahnya rajin. Amin. Ya, dia selalu fokus pada saat dia kerja apapun yang dikerjakan, pada saat ada panggilan untuk sholat dia sholat ya. Karena saya walaupun kenal berapa bulan saya lihat itu sendiri waktu kami lapor di tanggal 8 baru di samping saya duduk ya kan, pemeriksaan baru begini-begini baru aja nggak tahu dia keluar, rupanya panggil lu, Wing. Rupanya sholat dia. Artinya nggak pernah disampaikan, oh saya mau sholat, nggak pernah. Ini saya lihat ya. Oleh karena itu saya yakin ya pada saat ada orang terjatuh pasti kita harus tolong. Artinya tadi yang disampaikan kan sebatas perasaan yang memang Iya. saya ini nama baik saya. Iya. Ya, Unek-unek tapi dia ya. pastinya baik. Iya. Pasti pada saat proses ini berjalan ya memang kalau memang sudah berjalan dengan baik proses pidananya terlihat untuk DP dan lainnya, saya yakin kok King Saipul Jamil akan memaafkan. Orang baik ya kan, berusaha dengan iya. baik seperti Mungkin itu. kamu sebelum dia memaafkan, kamu sudah memaafkan ya di dalam diri hati kamu ya. Pasti. Sudah memaafkan, tapi saya minta dia bertanggung jawab. Gitu loh. Saya maafkan kamu. Kok tapi aku kamu lagi misalkan gitu loh, tapi kamu harus bertanggung jawab. Terserah cara dia mau bertanggung jawabnya bagaimana gitu. Yang penting saya menerima. Gitu loh, menerima pertanggungjawaban dia itu dengan kemauan saya juga. Gak mau kemauan dia ya, mohon maaf ya. Iya. Gitu dengan cara Dengan kami. ketulusan dia ya Iya. untuk seperti itu ya. Seperti saya dulu, ya kan? Ini jadi panjang lagi deh, ya kan? Seperti saya dulu, Iya. ya kan? Saya bagaimana caranya minta maaf sama korban. Korban minta saya di penjara. Dah, saya maunya ini lanjut, gitu kan? Sempat saya juga menawarkan, ya udah kita damai pakai duit. Ternyata korban nggak Oh mau. iya, aku sempat dengar ya. Ya kan? Ternyata korban nggak mau. Tapi kayaknya stop deh, panjang lagi nanti ya. Iya. Dia mintanya saya di penjara. Ya udah saya ikutin, di penjara saya 8 tahun. Artinya dia udah puas dong si korban itu kan, karena saya udah mengikuti maunya dia gitu. Itu udah bertanggung jawab seperti itu. Dia sudah memaafkan saya, tapi saya mau ini lanjut ke pengadilan. Ya udah saya ikutin. Gitu. Nah, begitupun juga nanti saya ke DP. Saya maafkan kamu, tapi kamu harus bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya nanti Oke. kita lihat nanti gimana. Ya semoga masalah ini cepat selesai. Iya. Amin. Dan semoga dengan adanya masalah ini Mbak DP nggak berkoar-koar lagi, memfitnah lagi, menjatuhkan lagi Bang Ipul gitu. Pokoknya semoga masalah Menjatuhkan ini cepat- siapapun lah pokoknya. Ya, menjatuhkan siapapun lah, memfitnah siapapun, menjatuhkan siapapun, mengomentari apapun gitu. Pokoknya semoga dia sadar dengan adanya permasalahan ini. Gitu. Iya. Kalau Karena seorang perempuan itu harus mempunyai adab dan akhlak yang baik. Tuh. Jadi Kamu gadis apa janda sih sekarang? saya. Ini Nah, aku pertanyaannya jujur, kok apa kamu beristri, bersuami? saya berada di sini Kamu janda ya?
dari saya masih gadis, Heeh. ya ketemu kamu dulu tuh, Inayah. Sekarang? Sampai gadis lagi. Sekarang gadis, berarti kamu gadis terhormat. Iya, amin. Soalnya ada janda terhormat. Amin. Ada gadis terhormat. Satu yang saya pesan kepada pemirsa dan seluruh masyarakat Indonesia, manusia tidak akan ada yang sempurna. Betul. Jadilah manusia yang baik dan kembali ke personalitinya yang baik, mempunyai kepribadian baik dan lebih baik lagi. Amin. Oke. Oke, Saya Fisa Putri. King Saiful Jamil. Mary Hana. Raja Simanjuntak. Undur pamit. Ah.